Shalom untuk saudara-saudara semuanya. Ada sukacita pada hari ini. Bisa angkat tangannya biar kita tahu sukacita semua. Nanti ada bosnya kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan masuk ke dalam hadirat-Nya.
surga, kami ucapkan syukur, terima kasih untuk waktu siang hari ini Bapa. Kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, supaya kami sebagai akar, kami boleh Tuhan kuat di dalam Engkau, dan kami boleh mendapatkan mata air kehidupan yang akan menyegarkan pertumbuhan daripada pohon yang Tuhan sendiri sudah tanam pada setiap kehidupan kami, supaya pohon ini menghasilkan daun yang rimbun Tuhan, dan juga menghasilkan buah yang lebat dan manis, menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap telinga kami, berkati keadaan kami, supaya kelemahan tubuh kami tidak Tuhan menghilangkan konsentrasi kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan, dan supaya firman yang kami terima itu boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami yang akan datang. Terima kasih Bapa. Bila hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, Engkau curahkan roh-Mu atas kami, kelemah lembutan-Mu Bapa, sehingga hati kami tidak keras. Kami boleh pulang nanti setelah acara ini selesai ke rumah masing-masing dengan sukacita yang daripada-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur, terima kasih. Haleluya, kita sama-sama mengatakan amin. Shalom saudaraku. Ya, semuanya tentunya, ya saya tahu setengah ngantuk ya. Saya sendiri tadi ngantuk sudah ya. Sangat, ya itu wajar karena kita tadi malam mungkin kurang tidur dan kemudian harus bangun pagi. Ya, saya bersyukur karena saya dapat di season 3, artinya tidak ada season yang menyundul saya setelah ini. Mungkin season 4 atau apa kan enggak ya, enggak ada. Setelah ini kan acara kita lebih santai. Tadi saya sudah tanya Ibu Ketua acara, gimana Bu? Oh ya santai aja Pak, katanya gitu ya. Karena waktu banyak dan Elf akan menjemput kita nanti jam 2 saudara. Dan kita masih punya acara makan bakso ya, makan bakso. Jadi supaya nggak terlalu numpuk di sini, ya kita dengarkan firman saudara. Nah waktu kita berdiri nanti selesai acara, perut kita udah kosong lagi ya. Sehingga sudah ya itu makanya masih ada door press ya saudaraku. Pada waktu session pertama memang berbeda, session kedua juga berbeda ya. Kita banyak diskusi, ada interaktif antara yang membawakan firman dengan pendengar, kemudian ada kesaksian-kesaksian hidup saudaraku. Kemudian kita sudah paling tidak mengenal saudaraku ya, apa itu akar bertumbuh dan berbuah. Jadi di season yang ketiga ini lebih banyak saudara tangkap ya, karena sebuah pohon tentunya tidak akan ditanam di dalam rumah. Pohon itu pasti ditanam di outdoor saudara, di alam terbuka. Dan saudara tahu alam terbuka itu walaupun seperti ini suasananya tidak ada angin, tapi kalau ada sinar matahari panas, semakin siang jam 12 lebih panas, jam 1 lebih panas, jam 2 paling panas mungkin saudara ya. Pohon itu pasti setiap hari akan mengalami banyak rintangan ya, gangguan. Nanti kalau angin datang kencang saudara ya, ada puting beliung, ada badai, ada topan, maka pohon-pohon itu bahkan ada yang patah dan bahkan ada yang tumbang karena akarnya tidak kuat saudaraku. Dan juga waktu dia berbuah dia pasti rontok kalau kena sapuan daripada puting beliung ya. Dan kemudian kalau malam tentunya ada embun, ada udara yang dingin, dan ada banyak saudara. Ini gambaran bahwa kita semua saudara berakar, bertumbuh dan berbuah. Saudara pulang dari tempat ini, saudara harus siap menghadapi teriknya matahari, saudara, ya, angin yang kencang, gelombang yang tinggi, kemudian debu dan lain sebagainya, saudaraku. Kita pasti akan menghadapi banyak sekali tantangan, ujian, rintangan dan lain sebagainya, apapun itu istilahnya, semuanya itu. Saudara, kalau kita nggak punya akar yang kuat, ya, yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan,
maka kita paling tidak akan banyak mengeluh, kita akan banyak ngomel. Saudara, kita bahkan bisa menyalahkan pasangan kita, anak kita, suami, istri, saling menyalahkan. Bahkan kita menuding Tuhan juga salah, saudara ya. Untuk itu saudaraku, di season yang ini ya, kita waktu saya berdoa ya, saya sudah tahu banyak ya, ada interaktif dan lain sebagainya. Waktu saya berdoa, kemudian saya tidak ditaruh di season 1 ataupun 2, tapi season 3. Tuhan, bagaimana ini? Ya, Tuhan kasih sesuatu sebagai satu pembekalan ya saudaraku ya. Karena saudara pulang dari tempat ini seperti yang saya katakan tadi, saudara harus siap menghadapi apapun. Ya, masalah itu tidak mungkin kemarin ada, besok tidak ada saudara. Ya, masalah diundang atau tidak diundang pasti datang saudara ya. Kalau kita mengundang masalah ya cepat datang. Tapi kalau pun tidak diundang saudara, masalah itu pasti akan datang. Baik itu di bidang keuangan, ekonomi, rumah tangga, hubungan, keluarga saudaraku, dengan anak, dengan istri, dengan suami, dengan di dalam lingkup kita, di pekerjaan, kita harus mencari nafkah. Ada banyak sekali tantangan, masing-masing di marketplace saudara sendiri-sendiri. Untuk itu saudaraku, kita sangat membutuhkan firman Tuhan. Untuk itu seperti Bu Marjo bilang, konsentrasi, tangkap ini. Karena bukan hanya masalah door prize ya saudara, tetapi kalau saudara tangkap ini, maka kehidupan saudara pada waktu tantangan itu datang, masalah itu datang, kita tetap ingat bahwa ada janji Tuhan yang kalau kita sungguh-sungguh, janji itu pasti ya dan amin. 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 Janji itu tidak pernah gagal. Tuhan pasti akan menggenapi setiap janjinya kepada anak-anak Tuhan yang Tuhan lihat sungguh-sungguh. Ya, saudara respon ya kebenaran firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Saya mau buka di Yehezkiel 47 saudara ya. Nanti tidak perlu saudara buka Alkitab atau HP, tapi kalau yang mau boleh. Tapi kalau yang tidak sempat bisa dengarkan saja. Ayat 1 saudara sampai 12. Ya, saya pelan-pelan aja ya. Saya bacakan. Di sini perikopnya berbunyi, sungai yang keluar dari bait suci, ya. Kemudian ia membawa aku, ia ini di sini malaikat saudara ya, membawa Yehezkiel kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar. Dan sungguh saudara, ini tidak main-main ya, bukan bohongan. Ini sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Airnya mengalir, tidak menggenang. Kalau air menggenang sebening apapun, pasti air itu cepat atau lambat, seminggu, 2 minggu, sebulan pasti akan bau saudara. Tapi ini mengalir, jadi yang mengalir itu selalu baru saudara ya, selalu baru dan selalu menyegarkan ya. Mengalir ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sekali lagi, sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Membual itu tentunya dari mata air yang memang membual-bual, dan itu alirannya pasti deras. Ya, air itu segar dan air itu selalu baru, karena ini air yang dari mata air dari bait suci saudaraku. Ya, tentunya bukan dari pegunungan. Kalau kita lihat di Prigen aja airnya udah segar, udah bening, udah luar biasa. Ya, itu udah sehat. Kalau dites TDS-nya 0, saudara ya, bisa diminum langsung sebetulnya. Ya, kemudian yang ketiga, sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya, ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. 1000 hasta, malaikatnya panggil, ayo masuk sini. Setelah dia masuk ke air, kemudian dia melihat ketinggian air itu di pergelangan kaki saudaraku. Ya. Keempat,
Ia mengukur lagi 1000 hasta, maju lagi lebih dalam, dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut, ya. Ya, sampai di lutut. Kemudian dia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang, ya. 1000 hasta pergelangan kaki, 1000 hasta lutut, 1000 hasta lagi itu di pinggang, saudaraku. Ya. Kemudian sekali lagi yang mengukur lagi 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. 1000 hasta lagi, saudara, mungkin sudah mencapai di dada sini atau di leher. Jadi orang nggak bisa jalan lagi karena udah pasti orang itu harus berenang, saudaraku. Ya, lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Ya, akibat daripada aliran air dari bait suci ini, saudara, yang mengalir, ya. Bait suci, saudara ingat, aliran itu dari bait suci, air itu mengalir deras dan makin dalam. Kemudian sepanjang menjadi sungai, sepanjang tepi sungai. Di dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon. Di sebelah sini dan di sebelah sana, kiri kanan, ya, itu pohon semuanya. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di laut asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi apa, saudara? Menjadi tawar. Ya, kalau kita pergi ke Israel, kita tahu ada laut mati, saudara. Di situ tidak ada makhluk hidup karena kadar garamnya itu sangat tinggi. Bahkan kalau orang di situ nggak bisa tenggelam, ya, karena tubuh kita pasti ngapung. Karena apa? Air garam itu berat jenisnya lebih berbesar daripada tubuh kita, saudara. Jadi tidak bisa tenggelam. Jadi kita tanpa berenang pun tiduran sambil baca koran ini bisa, saudara, ya. Balik gini tidur, ya. Saya pernah lihat itu banyak orang baca koran, kemudian ya berdiri gini aja, saudara, kaki kita itu tidak menyentuh dasar daripada laut mati itu, saudara, ya. Demikian juga pada waktu air dari bait suci ini mengalir kepada air yang asin itu, air asin itu menjadi tawar. Ya, satu air yang asin tentunya ikan tidak bisa hidup, biota apapun tidak bisa hidup, makhluk apapun tidak bisa hidup, ya, di air yang asin, ya. Kalau air laut memang ada ikan laut, saudara, tetapi kan kadar garamnya masih tertentu, ya, tidak asin seperti di laut mati, saudara. Tapi kalau ini, saudaraku, air itu menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, saudara, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup, ya. Kemanapun air itu mengalir, ya, semuanya akan hidup, saudara. Bahkan berkeriapan. Jadi berkeriapan itu menggambarkan tidak hanya 1-2 ekor, tetapi beribu-ribu ekor, saudara. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Kemanapun air sungai itu mengalir, di situ ada kehidupan. Yang mati jadi hidup, yang asin menjadi tawar, saudara, ya. Untuk itu, kalau asin nggak bisa kehidupan makhluk di situ nggak ada karena mati, tetapi karena air itu menjadikan tawar, maka di situ akan ada kehidupan, saudaraku. Ya, maka penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan payah-payahnya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Ya, ada rawa-rawa yang memang sengaja tidak menjadi tawar, tetapi untuk mengambil garam. Karena manusia itu hidup perlu garam, ya. Masakan kalau tidak ada garam nggak enak, saudara.
Ya, garam itu bumbu utama di dapur, ya. Setiap dapur pasti ada garam, saudaraku. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon, buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Karena mendapat air dari tempat kudus itu, pohon-pohon itu tumbuh subur. Buahnya tidak pernah habis, daunnya tidak pernah layu, saudaraku ya. Selalu buahnya baru, ya. Terus berganti musim sepanjang tahun, maka akan ada buah. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi apa, saudara? Obat. Buahnya jadi makanan, daunnya juga tetap berguna menjadi obat. Ini sesuatu yang luar biasa, saudaraku, ya. Bait suci itu adalah gambaran dari kita. Amin. Bait suci itu gambaran dari kita. Jadi kalau kita, saudaraku, dipenuhi dengan air kehidupan yang berasal dari Tuhan, yang berasal dari Roh Kudus, kemanapun sungai itu mengalir, kemanapun saudara pergi, maka saudara akan menjadikan yang mati itu jadi hidup. Amin, saudaraku. Ya, yang asin jadi tawar, saudara, dan lain sebagainya. Yang jelas ada kehidupan, tidak ada lagi kematian. Jadi pada waktu saudara mungkin ke rumah seseorang, kenalan, sahabat, mungkin di dalam rumah tangganya lagi cekcok, lagi ada persoalan yang besar, di ambang perceraian dan lain sebagainya. Pada waktu saudara mengalir ke situ sebagai bait suci yang dipenuhi dengan air kehidupan dari surga, maka tempat itu akan tidak ada kematian lagi, saudaraku, akan hidup, ya. Yang tidak baik Tuhan akan jadikan baik, yang tidak mungkin jadi mungkin, saudaraku, ya. Yang pahit akan menjadi manis. Di situ pasti akan ada banyak sekali, saudara, buah-buah yang akan dinikmati oleh banyak orang, saudaraku. Ya, saudara, bait suci, kalau kita berbicara bait suci, saudara, itu ada memang awal dari akar, saudara. Kalau saudara mau berakar kuat, siap menghadapi tantangan, supaya tumbuhan daripada pohon ini adalah subur dan tumbuh dengan kuat dan segar, yang akan menghasilkan buah yang lebat dan manis, maka saudaraku, saudara harus akar ini betul-betul mendapatkan air, bukan dari sembarang air, tapi air itu adalah air kehidupan. Amin. Ya, setiap kita dulu berdoa, saudara, melayani, mungkin ya ada seseorang yang bertobat, kemudian kita doakan, kemudian saudara, kita selalu doakan itu, di hatinya dia akan memancar aliran-aliran air kehidupan yang keluar dari hidupnya dia. Jadi pada waktu dia menerima Tuhan Yesus, dia tidak hanya sekedar mungkin dari agama yang lain kemudian bertobat memeluk Kristen, cuman tidak seperti itu, saudara. Tidak hanya berpindah agama, tetapi dia menjadi orang yang hatinya diubahkan Tuhan, yang dulu mati, saudara, rohaninya, sekarang oleh karena kita yang melayani membawa air kehidupan untuk jiwa itu, maka jiwa itu yang mati tadi akan hidup, saudara. Yang tubuhnya memang masih hidup, belum mati, tetapi berapa banyak, ya, mayat hidup yang berjalan di luar itu banyak sekali, saudara. Mereka itu sebetulnya cuma menunggu kebinasaan, menunggu kematian, saudaraku, menunggu penghukuman. Untuk itu, saudaraku, Tuhan mau saudara membawa aliran-aliran air kehidupan yang keluar dari bait suci itu kepada jiwa-jiwa, saudaraku. Ya, di 1 Korintus 6:19, saudaraku, saya bacakan aja. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, ya, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudaraku, tubuh kita ini suka tidak suka, saudara, bukan milik saudara sendiri. Amin. Saudara nggak bisa cemari tubuh ini, ya, maaf kata, dengan misalnya rokok. Saudara, maaf, saudara, mungkin masih ada yang merokok, tapi saya perlu sampaikan, jangan cemari tubuh ini, bukan milikmu, saudara. Dia milik Kristus.
Saudara, itu adalah bait suci. Ya, bait suci itu, bait itu rumah, suci itu rumah suci. Ya, ada orang yang mengatakan gereja. Gereja itu bukan gedung, saudara. Gereja itu bukan organisasi. Gereja itu adalah pribadi lepas pribadi. Amin. Pribadi Kristus yang ada di dalam hidup saudara, dalam tubuh saudara. Itulah yang namanya gereja. Makanya Roh Kudus itu senang, kerasan di dalam kita, saudara, kalau tempat tinggalnya itu bersih. Saudara, kita retreat di tempat ini, coba kamar mandinya bau, kotor, sampah di mana-mana. Saya percaya saudara pasti, wah aku enak tidur di rumahku. Ya kita pulang aja, pasti begitu. Kenapa? Saudara jijik, benar? Ya, kita akan jijik, saudara. Itu secara fisik bangunan. Apalagi ini nggak main-main, saudaraku. Roh Kudus, kok aku nggak bisa ya mau hidup di tubuhnya ini, kok nggak bisa ya. Roh Kudus itu sangat berduka, saudara, sedih, saudaraku ya. Ya, sebab kamu telah dibeli dengan harga lunas, ayat 20-nya. Dibayar lunas, saudara. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu, saudaraku. Kalau kita, saudara, bawa tubuh ini kita cemari dengan mungkin film-film porno, mungkin dengan yaitu tadi narkoba, mungkin dengan minuman keras, saudaraku, ya Tuhan padahal meminta, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Engkau itu sudah dibayar lunas. Ya, bukan dengan emas dan perak, bukan dengan deposito bayarnya, saudara. Bukan dengan uang, ya, dolar atau rupiah, bukan. Tetapi dengan nyawanya Tuhan sendiri. Dengan darah Dia membayar saudara dan saya. Saudaraku, ayat 15 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Ya, tidak kau tahu bahwa tubuhmu itu anggota dari Kristus. Bisa saja saudara itu jadi matanya Tuhan, ya, atau jadi tangannya Tuhan, ya, kepanjangan tangan Tuhan. Kalau dari mata Tuhan, saudara akan mendapat penglihatan. Mungkin saudara jadi telinganya Tuhan, saudara akan mendengar suara daripada Roh Kudus. Tuhan berpesan, Tuhan berfirman kepada saudara, ya, akan ku ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan? Sekali-kali tidak, tanda seru, saudara. Sekali-kali tidak, ya. Ya, kita nggak mungkin, saudara, kita ini tubuh, anggota tubuhnya Kristus. Kemudian tubuh kita serahkan kepada percabulan. Ya, tentunya yang punya tentunya marah, apalagi membayarnya itu loh, saudara, dengan nyawa dan darah. Untuk itu, saudara, jangan sia-siakan hidupmu, amin. Hidup itu penting sekali, saudara. Ya, bahkan Tuhan ngomong, ya, kematian orang yang kucintai itu berharga di mataku. Ya, bahkan kemarin saya ketemu dengan seorang yang punya pelayanan memandikan mayat, saudara. Saudara mau dipanggil Tuhan untuk memandikan mayat, saudara? Kalau saya bilang memandikan mayat itu satu pelayanan yang mulia. Karena apa, saudara? Karena tubuh ini miliknya Kristus. Kematian orang yang dicintai Tuhan itu berharga di mata Tuhan. Dan pada waktu dia sudah menjadi jasad, menjadi jenazah, kita nggak bisa sembarangan, saudara. Karena yang punya nanti akan marah, akan berduka, ya, akan kecewa, saudara. Makanya dia bilang, pada waktu saya memandikan, saya betul-betul berdoa. Saya ini siapa? Saya memandikan milik Kristus. Saya memandikan jasad yang ini berharga di mata Tuhan. Saya mandikan dengan benar-benar, Pak, dengan cinta, dengan kasih, dengan sungguh-sungguh. Ya, waktu itu dia kemudian lama karena dia sakit dan lain sebagainya, lama tidak melayani memandikan mayat. Kemudian kemarin dia bilang, saya harus kembali kepada pelayanan saya. Kenapa, Pak? Apakah karena itu panggilan atau ada rasa takut kepada Tuhan? Tidak, Pak. Saya kangen. Saya kangen dengan pelayanan memandikan mayat. Saudara, sesuatu yang luar biasa yang Tuhan taruh kepada orang ini. Tapi kalau kita melihat, ya, setiap kita ini adalah anggota tubuhnya Kristus. Setiap kita ini adalah bait daripada Roh Kudus. Kita nggak bisa sembarangan, saudara. Kita nggak bisa isi dengan
cuman caci maki, omelan, ya, dendam, iri hati, dengki. Kita nggak bisa sampah-sampah itu masuk ke hidup kita. Saudara perhatikan, bagaimana engkau bisa kuat terhadap tantangan angin puyuh, gelombang yang besar. Kalau akar ini sudah rapuh dulu, tubuhmu sudah rapuh dulu, saudaraku. Untuk itu saudara, saya sendiri tertemplak. Saudara jangan khawatir, saya sendiri merasa, aduh Tuhan ampuni aku, bertobat. Berhari-hari saya renungkan firman ini saudaraku. Ya, saya catat itu sebetulnya di kertas kerja saya, tapi sama bocil-bocil dua di rumah saya itu dioret-oret, saudara, di gambar-gambar. Saya cari untuk ketemu saudara ibu ya. Waktu hari Minggu pagi saya bangun jam 3, jam 4 saya cari-cari, saya mulai baca. Wah ini apa ya, dicoretin sama Kaleb sama Ceril. Ini sudah dicoret-coret jadi ya. Tapi oleh kemurahan Tuhan saya bisa susun saudara ya. Saya bisa susun. Kemudian di ayat 13b-nya, tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh, saudara. Amin, saudaraku. Amin. Saudaraku, saya sendiri tertemplak, saudara. Saya berbicara ini gambarannya saya sendiri, saudaraku. Ya, tubuh itu bukan untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Kalau ini terjadi, saudara, maka yang namanya manunggal, ya, menyatu, yang namanya melekat, yang namanya bersatu dengan Tuhan, itu betul-betul terjadi, saudara. Kalau itu terjadi, saudara, kemanapun saudara pergi, isinya itu cuma kita itu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, cuma itu, sudah tidak ada yang lain, saudara. Ya Bu, kalau kita setir mungkin di tempat yang ramai, kita mungkin tidak bisa mau menyembah. Kita mesti concern di depan, saudara, atau di spion kiri dan kanan. Tapi saat kita mulai dapat jalan yang enak lagi, lurus di yang sepi, maka kita akan nyembah lagi. Itu yang terjadi, saudara. Ya, saya pada waktu masih bekerja, kantor saya di Perak, saudaraku. Setiap pagi saya berangkat masuk tol, itu tempat di mana saya memulai menyembah Tuhan. Ya saudara, setelah waktu itu kan pakai kartu, kalau dari Sidoarjo nanti sampai Waru baru bayar kan, dulu pakai kartu. Itu saya mulai menyembah sambil nyetir gitu. Kalau pagi masih sepi dulu, saudaraku. Ya, menyembah. Kemudian saya cuma bilang gini, Tuhan, aku itu kepingin ke Yerusalem, tapi aku nggak punya dana, Tuhan. Aku pingin gitu. Cuman begitu aja. Besok lagi begitu terus tanpa saya sadari. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau Sabtu sampai Jumat, Sabtu saya weekend, saudara. Minggu, Senin mulai lagi saya menyembah situ. Sambil saya bilang, Tuhan, aku pingin ke Yerusalem, aku pingin ke Israel, tapi aku nggak punya uang. Ya, cuman gitu toh saya bilang sama Tuhan. Saudaraku, ya Tuhan itu menggenapi. Dia tahu isi hati saya. Dia tahu posisi hati saya kayak apa, saudaraku. Ya, saya bahkan sebelumnya nggak kenal sama orang itu posisi ada di Papua. Entah gimana dia nelpon saya, ya karena dia kena santet. Bahkan dia bilang, Pak bisa datang ke Papua. Waduh, kalau saya datang ke Papua nggak bisa, Bapak aja yang datang ke sini. Ya waktu kita layani, saudara, dia lepas dari santetnya. Soalnya kalau santet itu setiap maghrib dia itu merasa perutnya itu melilit, ya, keringat dingin keluar, sakitnya luar biasa, sampai terguling-guling dan menangis teriak-teriak, saudaraku. Tapi saat dia dilepaskan, maka kembali dia dipulihkan Tuhan, saudara. Nah, entah bagaimana dia pulang ke Papua, saya juga udah lupa. Tapi tiba-tiba kemudian dia bilang ke saya, telepon lagi, Pak, Bapak harus ke Israel, katanya gitu ya. Tuhan jamah orang ini, Tuhan gerakkan orang ini, ya saudaraku. Mulai dari sepatu kets, kaos kaki, sarung tangan, jaket, celana, sampai kepada topi, paspor, semuanya biaya dari dia, saudara. Saya tidak keluar uang spesial pun, saudaraku. Bahkan pada waktu mau berangkat, waduh ini gimana ya? Di sana kan dia juga perlu minum, ya, beli minum, nggak punya uang gitu, gimana ini? Katanya air di sana mahal. Persis, saudara, mau berangkat, saudara.
Karena saya startnya dari Jakarta, saudara, dari Surabaya mau ke Jakarta. Ya, dia bilang lagi, Pak, saya transfer untuk uang saku Bapak ya, kayak gitu. Jadi betul-betul luar biasa, saudaraku. Untuk itu, saudara, ayat 17-nya, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia, saudaraku. Ini sesuatu yang kita tangkap harusnya, saudara ya. Siapa saudara yang mau mengikatkan diri kepada Tuhan? Saya kalau berdoa, saya selalu bilang pada Tuhan, Tuhan, aku rindu, aku mau, aku ikatkan diriku kepadamu, kepada pribadimu, supaya tidak ada kekuatan kuasa apapun, baik harta, tahta, wanita, maupun apapun Tuhan, kemuliaan-kemuliaan dunia tidak bisa memisahkan aku dari Engkau. Sampai napasku terakhir, saya bilang begitu sama Tuhan, saudara. Dan ini ada janjinya. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia, menyatu, saudara. Amin. Saudara khawatir apa? Kalau saudara sudah menyatu dengan Tuhan, apa yang saudara khawatirkan? Sebenarnya tidak ada, saudara. Tantangan boleh terjadi, masalah boleh terjadi, tapi lalui aja. Pasti Tuhan buka jalan. Pasti Tuhan bela saudara. Pasti saudara ada di dalam track kebenarannya Tuhan, jalan kudusnya Tuhan. Ya saudara, sekalipun engkau difitnah, ya selama difitnah, kalau saya sih tenang aja ya, tenang aja ya sudah, hadapi, minta maaf, tidak apa-apa. Tapi pada satu saat kebenaran itu akan membela dirinya sendiri. Kebenaran itu akan membuktikan dirinya sendiri benar, saudara. Dan tidak ada yang bisa ditutupi. Semuanya Tuhan pasti balikkan. Orang yang memfitnah kita itu pasti akan yang dipermalukan Tuhan. Amin. Jadi saudara jangan pernah sakit hati, jangan pernah saudara itu simpan dendam. Tapi satu hal, saudaraku, saudara harus menyadari bahwa tubuhmu, hidupmu itu adalah miliknya Kristus. Amin. Tubuhmu itu adalah anggota tubuhnya Kristus. Jangan dibawa kepada percabulan, jangan dibawa kepada satu keinginan-keinginan daging. Saudara, percabulan itu tidak mesti berzina loh, salah saudara. HP saudara bisa menjadi percabulan di hadapan Tuhan. HP saudara bisa menjadi menarik saudara terus tidak lagi mau dengan Tuhan, tidak bisa menyatu lagi dengan Tuhan. Saudara menyatu dengan rohnya HP. Makanya saudara gak bisa lepas dari HP. Untuk itu saudaraku, mari kita sama-sama belajar. Amin. Ya, Yohanes 7 ayat 38 saya bacakan. Ya, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Ya, barang siapa percaya kepadaku, ya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Air hidup itu sifatnya suci, bening, dan menyegarkan, dan menyembuhkan, dan menghidupkan. Untuk itu jangan sampai tergenang, saudara. Harus mengalir. Amin. Mengalir, alirkan kepada banyak orang. Caranya gimana? Mungkin orang yang menyakiti hatimu, yang memaki engkau dengan kasar. Kalau saudara punya air kehidupan, jangan saudara gondok. Jangan saudara balas makian dengan makian. Tadi malam Keke bilang apa, banting dibanting gitu ya. Kalau mama banting gelas, aku banting termos gitu ya. Atau toples yang lebih besar. Jangan. Amin. Tapi saudara alirkan kasih. Amin. Mengampuni orang, mengalah. Itu yang pengertiannya itu seperti itu, mengalir. Kalau kau saudara tahan, maka yang timbul akan bau, busuk. Karena air itu nggak boleh tergenang, harus mengalir, saudara. Ya, kalau kita tahan, kemudian apa? Sakit hati, kemudian saudara kepahitan, macam-macam nantinya. Semuanya akan menjadi busuk dan Tuhan tidak suka dengan itu semuanya, saudaraku. 39a, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh saudara dan saya yang percaya kepadanya, saudaraku. Ya, di situ saudara jelas aliran-aliran air kehidupan itu akan mengalir dalam hidupmu, saudaraku. Nah, sekarang saudaraku, jika Roh Kudus mengalir, apa yang sebenarnya yang terjadi, saudaraku? Ya, apa yang terjadi?
Ya, kita lihat di ayat 7-nya yang terjadi kalau aliran-aliran air kehidupan itu mengalir. Ayat 7 sampai 9. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon. Aliran air ini menghidupkan banyak pohon, saudara. Di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Amin, saudaraku. Kalau Roh Kudus itu mengalir dalam hidupmu, aliran air kehidupan itu mengalir dalam hidupmu, maka tidak akan ada namanya kematian. Rohanimu akan menyala, saudara. Tidak ada kematian, ya. Saudaraku, saya bersyukur pada Tuhan. Seperti tadi istri saya juga bersaksi, sekian tahun kita itu stagnan. Kita tidak menjadi jemaat sinode manapun, gereja manapun. Kita cuma di rumah. Ya, kita cuma waduh gimana ya, kita masih berdoa menyembah. Tapi saya tahu bahwa ini ini satu proses yang memang sebetulnya nggak enak, saudara. Dan seperti kalau saudara punya pisau atau celurit, saudara, ya, kalau nggak diasah dan tidak pernah digunakan, saudara diamkan aja, ya, cepat atau lambat. Tes. Ya, mungkin dapat. Enaknya kalau pakai mic nggak perlu ngotot. Cepat atau lambat pisau itu akan tumpul, saudara, ya. Jadi saudaraku, aliran air Roh Kudus, Tuhan kalau sudah mengurapi kita, Tuhan kalau sudah mencurahkan rohnya atas hidup kita, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, selama saudara jaga hidupmu, jaga tubuhmu, jaga pikiranmu, maka saudara, Tuhan tidak akan mengambil urapannya itu. Amin. Urapan itu tetap ada pada saudara. Tapi saudara, saya kehilangan waktu. Percuma, sebetulnya saya, kalau pelayanan dalam sekian tahun, saya bisa ketemu dengan jiwa-jiwa. Sudah berapa jiwa yang bisa bertobat waktu itu, ya saudaraku, ya. Untuk itu saudara, mari jangan sia-siakan waktu. Kemudian apa yang terjadi di ayat 10-nya, saudara? Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar. Sangat banyak, saudara, ya. Yang pertama, kematian akan berubah menjadi kehidupan. Dampak kedua, saudara, kelimpahan berkat Allah. Jadi yang datang itu, saudara, ikan-ikan di laut seperti di laut besar, ikan-ikan yang besar yang akan datang. Saudara, di situ ada banyak penjemuran pukat. Artinya, saudara, banyak orang yang bisa menangkap ikan dan ikannya tidak akan pernah habis, saudara. Terus menerus, saudaraku. Saya percaya kalau setiap kita jemaat PD Philadelphia menyadari ini, saudara, berkat itu tidak hanya datang ke rumah tangga saudara masing-masing, tetapi juga akan datang kepada PD Philadelphia, saudaraku. Karena berkat itu pasti ikan-ikan besar yang akan masuk. Ya, saudara, kapan saja mau menebarkan pukat ataupun jala saudara, maka saudara akan mengangkat banyak ikan besar-besar, saudaraku. Ya, dampak yang ketiga di ayat 12-nya. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon ini mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Yang ketiga, akan terjadi kesegaran. Hidup berbuah itu, saudara, ya. Ya, saudara akan segar. Sekalipun keadaan tidak baik, sekalipun beras naik, minyak goreng naik, ya saudara, sekalipun mungkin waduh semakin sulit cari uang, saudara, ya, antara income dan pengeluaran ini tidak imbang, lebih banyak pengeluaran daripada income. Tapi kalau kita, saudara, tetap segar di hadapan Tuhan dan tetap percaya pegang teguh janjinya firman Tuhan,
Saya percaya ikan besar itu tidak akan pernah habis, saudara ya. Tetap pasti ada. Cara Tuhan itu luar biasa dan ajaib. Ya, tidak bisa. Saya cuma berserah aja, wes tidak tahu caranya kayak apa. Saya nggak mau ngeramesi, saudara. Saya nggak mau berandai-andai. Biarkan Tuhan sendiri yang beracara dalam hidup saya untuk menolong saya. Saudaraku, banyak ya kalau mau didata, saudara, kebutuhan saya ke depan itu sesuatu yang mustahil, saudara. Ya, hil-hil yang mustahil kata Asmuni ya. Hal-hal yang mustahil. Ya saudara ya, itu benar-benar nggak bisa, saudara. Secara manusia dari manapun matematikanya, hitung-hitungannya, saya nggak mungkin bisa, saudara. Tapi saya nggak mau itu menjadi beban bagi pikiran saya atau masalah itu mengikat saya. Saya tidak mau. Saya serahkan pada Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara. Nah, saudaraku, ini yang terakhir, saudara. Ada 4 macam urapan ya sebetulnya ya. Tergantung saudara mau di posisi yang mana. Coba saudara cek, saudara ada di posisi mana ya. Kita lihat ayat 3, saudara-saudara. Ayat 3. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di apa, saudara? Pergelangan kaki. Apakah saudara ada yang masih belum masuk ke air? Padahal malaikat itu sudah ngomong, ayo sini, masuklah. Sudah diukur 1000 hasta. Saudara, mungkin ada yang tidak mau ya, tidak mau. Ya saudara, berarti masih di tempat yang kering. Saudara tidak masuk ke dalam air kehidupan itu. Tapi saudara, kalau kita masuk, saudara, 1000 hasta pertama itu airnya itu ada di mata kaki, saudara ya, di mata kaki. Itu menandakan satu, bagaimana kita bertobat, bagaimana kita tidak mau lagi hidup dalam dosa. Ada kelahiran baru seperti di Yohanes 3. Saudara nanti bisa renungkan sendiri di rumah. Saya tidak bacakan ayatnya terlalu panjang dan membuang waktu, saudaraku. Ya, ada di Yohanes 3, hidup baru. Karena kalau tidak hidup baru, Yesus berkata, saudaraku, maka kau tidak akan melihat pintu surga. Kalau kau tidak dilahirkan dari air dan roh, maka kau tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga, saudaraku. Ya, untuk itu saudaraku yang sudah masuk di pergelangan di mata kaki, jangan kembali keluar, saudaraku. Ya, yang di luar, yang masih di tempat kering, cepat masuk ke 1000 hasta itu supaya air itu menggenangi mata kaki saudara, ya toh. Kemudian kalau yang sudah di situ, jangan kembali keluar. Karena saudaraku, di ayat 4a-nya, ya, di ayat 4-nya, ia mengukur, malaikat itu mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di mana? Di lutut. Saudara, jangan puas cuma di mata kaki, tapi masuklah lagi 1000 hasta sampai di lutut, supaya air kehidupan itu menggenangi lutut saudaraku. Artinya, saudaraku, hidup ini harus dipenuhi dengan doa, saudara. Hidup di dalam doa. Saudaraku, kemarin saudara, saya iseng-iseng cari-cari artikel. Saya melihat ada satu hamba Tuhan mengatakan gini, Yakobus, ya saudara, Rasul Yakobus itu dikenal dengan julukan si lutut onta, saudara. Julukannya itu si lutut onta. Kalau kita mau lihat lututnya onta, saudara, onta itu binatang kakinya kuat ya. Itu lututnya itu kalau bahasa Prancisnya itu kapalen, saudara ya. Ngapal, saudara. Ya, ininya tebal sekali, saudara. Jadi kalau saudara lutut onta, kita bisa lihat kehidupan Yakobus itu kehidupannya dipenuhi dengan doa, saudaraku. Ya, kalau kita lihat saudara kita seberang, kalau di sininya itu hitam, saudara, itu cuma pamer bahwa aku ini orang yang hidup dalam doa, ya saudara. Karena dibentur-bentur kan di lantai, makanya di sininya jadi ada tanda hitam. Saudara, kalau kita nggak perlu pamerkan, saudaraku ya. Saudara kalau melihat, ya saya juga nggak pamer, saudara ya. Tapi kalau melihat lutut dan lain sebagainya itu kadang-kadang kalau saya pakai celana pendek malu ya, malu.
Karena seperti kayak borok gitu, hitam gitu. Itu bukan karena borokan saudara, bukan karena kena virus atau kena penyakit kulit, bukan. Karena ya itu tadi saudara, saya sih nggak ngikuti Yakobus ya. Tapi kalau dalam posisi seperti ini kita berdoa saudara, suka tidak suka saudara akan jadi lutut onta saudara. Ya, saudara, bukan berarti doa itu harus seperti posisinya begitu, enggak juga. Dengan tidur pun tidak apa-apa saudara, karena Tuhan itu cuma melihat hormat saudara lewat hatimu saudara. Amin. Jadi apapun posisi saudara berdoa itu kalau sungguh-sungguh, saya percaya Tuhan sangat menghargai saudara. Tapi memang yang paling nikmat itu adalah posisi sempurna saat kita menyembah kepada Tuhan, tersungkur di bawah kakinya. Saudara, saya bisa merasakan betapa luar biasanya ya penyembahan itu. Untuk itu saudaraku, doa yang berkuasa akan terjadi dalam hidup kita ya, kalau kita benar-benar hidup di dalam kekudusan, di dalam merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Ya, gaya hidup kita adalah gaya hidup yang berdoa saudaraku. Karena doa itu tidak kelihatan ya, amin saudara. Kita nggak perlu pamer-pamerkan seperti orang lain saudaraku. Tetapi saudara, Tuhan akan melihat di dalam hatimu itu ada doa apa tidak. Ya, di dalam hidupmu itu ada persekutuan yang kau ikatkan dirimu menjadi satu roh dengan Tuhan. Ya, ya saudaraku, nanti saudara bisa baca di Yakobus 5 ayat 14-18. Doa yang berkuasa adalah doa dari orang yang benar saudara, yang dibenarkan oleh Tuhan. Ya, bukan orang baik. Orang baik doanya tidak bisa berkuasa saudara, tapi orang benar doanya itu berkuasa. Amin. Kalau kita lihat pelajari Elia itu ditulis seperti manusia seperti kita, manusia biasa. Tapi Elia bisa mengatur alam, iklim ini diatur oleh Elia. Dia berdoa maka tidak akan turun hujan, maka hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan saudara. Bayangkan, lewat doanya Elia, doa yang berkuasa. Elia itu juga sama seperti kita, bisa lapar, bisa nangis, bisa takut, sama saudara. Tapi karena dia bersungguh-sungguh berdoa, saudara, ada kuasa yang mengakibatkan seperti doanya 3 tahun 6 bulan saudara, hujan itu tidak turun. Dan pada waktu dia kembali berdoa, minta hujan itu, perintahkan hujan turun engkau, maka hujan itu turun saudara. Jadi Elia bisa ngatur ya, mau hujan atau mau enggak. Saudara, tidak perlu cari orang yang nyarang Tuhan, nyarang hujan ya. Sebetulnya ya, kita jangan jualan seperti itu juga saudara. Kalau kita punya kuasa doa, jangan jualan doa saudara ya. Amin. Ya, kita nanti diundang Mandalika lagi mengadakan Grand Prix ya toh, racing saudara internasional. Hujan di sana, maka kita dipanggil, Pak, tolong Pak, ini nanti ya ini satu kali berdoa 100 juta atau 200 juta. Wah, jangan jualan itu saudara ya. Karena itu memang luar biasa saudaraku. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena yang melakukan itu Tuhan sendiri saudara. Dia mendengar doa kita. Dan Tuhan memberi kuasa kepada orang, memberi otoritasnya kepada orang yang berdoa. Makanya saudara, siapapun di sini yang masih membutuhkan rumah, membutuhkan mungkin kendaraan saudara, saudara punya kuasa dalam doa. Tapi jangan ngawur, amin. Jangan ngawur, jangan asal ya. Saudara harus banyak belajar, bergaulah dengan Tuhan. Ikatkan dirimu satu roh dengan Tuhan, maka saudara akan dipenuhi hikmat. Jadi saudara pada waktu minta kepada Tuhan itu tidak ngawur saudara. Tidak memenuhi untuk keinginan hawa nafsu saudara. Tapi memang Tuhan melihat, oh ya kau butuh, engkau sangat membutuhkan anakku. Aku akan kirim berkat ini untukmu. Tidak ada yang mustahil saudara. Siapa yang ingin mungkin gajinya meningkat, pendapatannya meningkat, saudara berdoa sama Tuhan. Amin. Saudara, pasti Tuhan akan buka. Amin. Ya, saya percaya saudaraku, pada waktu kemarin Ibu Winda doakan saya saudaraku. Ibu Winda berkata, itu memang sudah kerinduan saya berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun yang lalu kerinduan saya. Dan diteguhkan oleh Ibu Winda, ya, sudah saatnya kau mempunyai cara pandang yang berbeda. Tuhan akan kasih cara pandangmu itu akan berbeda. Ya, sudut pandangmu itu akan berbeda. Sudut pandang tidak lagi dari, kalau kita melihat pencakar langit saudaraku,
kemudian kita lihat dari bawah, apakah kita bisa tahu apa yang terjadi di atas? Tidak bisa, saudara. Saudara harus naik ke atas untuk melihat dari tempat tinggi, untuk melihat gedung yang tinggi. Untuk itu Tuhan akan bawa saya untuk ke tempatnya Dia, untuk melihat. Saudara, amin, sudut pandang saya akan beda. Dan Dia katakan pintu-pintu akan terbuka. Sudah waktunya pintu-pintu akan terbuka. Saya bukan artikan itu artinya buka kemudian ada brankas-brankas yang isinya dolar, bukan itu, saudaraku ya. Saya tidak pernah meminta kekayaan, tetapi saya selalu minta kepada Tuhan urapan. Saya minta kepada Tuhan hikmat. Saya minta kepada Tuhan wisdom. Saya minta kepada Tuhan itu saudara, saya bisa melakukan apa yang Tuhan mau, saudaraku. Dan penuh dengan ketaatan, saudara, dan kesetiaan tentunya, ya. Kemudian saudaraku, ayat 4b-nya ya. Ayat 4b-nya, kemudian Dia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu, sehingga sekarang sudah sampai di pinggang, saudara ya. Pinggang, tadinya di mata kaki, maju lagi di lutut, maju lagi sampai di pinggang. Pinggang ini berbicara tentang pelayanan, ya. Hidup dalam pelayanan, saudaraku. Supaya air itu mengalir, saudara harus masuk terlibat di dalam pelayanan. Suka tidak suka, jangan mau jadi jemaat biasa, saudaraku. Saudara itu luar biasa. Kenapa mau jadi yang biasa? Amin. Semua pasti Tuhan panggil. Tidak mungkin, oh kamu anak perunggu, ini anak emas tak panggil ini. Tidak mungkin. Apapun saudara, kita sama di hadapan Tuhan. Tidak ada namanya bodoh, pinter, kaya, miskin. Apapun saudara yang terjadi dalam hidupmu, cantik, tidak cantik, ganteng, tidak ganteng, sama di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan itu mau saudara pasti. Ya, saya percaya kayak Pak F ini sesuatu yang luar biasa. Karena Pak F ini sudut pandangnya juga berbeda. Orang 10 ke arah kiri, Pak F maunya ke arah kanan, saudara ya, gitu. Tapi saya sungguh diberkati sama Pak F. Saya menyadari itu. Ya. Coba saudara 10 semua nyemplung jurang, saudara. Kalau tidak ada Pak F, tidak bisa. Semua tidak bisa ke sana, harus ke sana. Maka Pak F jadi savior, saudara, jadi penyelamat, saudara tuh. Ya, ya. Jangan remehkan orang yang mempunyai pandangan yang berbeda. Justru dengarkan dia. Oke Pak, maksudnya gimana? Saudara bapak doa. Ternyata Pak F yang salah, ya sorry Pak ya gitu. Tapi kalau dia benar, saudara, kita mesti tunduk pada Tuhan. Karena Tuhan bisa pakai Pak F untuk mengingatkan kita, menegur kita, menasihati kita. Amin, saudara. Amin. Jangan saudara benci orang yang punya pandangan yang berbeda, saudara. Tapi saudara coba tangkap itu, renungkan itu. Pinggang hidup dalam pelayanan. Pelayanan dan pengurapan harus balancing, saudara. Ada banyak orang sibuk dengan pelayanan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, balik lagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sehingga urapan tidak terjadi, makin sedikit, makin habis, saudaraku. Sedangkan pelayanannya semakin banyak, ya, saudara. Sehingga tidak terjadi balancing. Ada banyak hamba Tuhan yang sudah kelasnya internasional, yang akhirnya jatuh dalam dosa. Ada yang masuk ke dalam dosa perzinahan homoseksual. Ada, saudara. Ya, kalau khotbah dia ngarang buku dari kecil sama neneknya itu dia masih anak kecil, mungkin ya 6 tahun, 8 tahun itu, kalau dia berdoa sama neneknya, lututnya dia ini duduknya seperti gini, lutut neneknya itu di atasnya dia dijepit gini, saudara. Dijepit itu, jadi mau tidak mau dia, neneknya 2 jam menyembah ya dia harus 2 jam, karena dijepit dia tidak bisa goyang. Mulai dari kecil dia sudah dibiasakan seperti itu sama neneknya. Kemudian dia menjadi seorang yang bertumbuh, ya, dari remaja, dewasa. Kemudian dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Diundang kemana-mana, ke Australia, ke Afrika, ke Amerika, ke Eropa, ke Asia, bahkan sempat di Indonesia, saudaraku. Saya pernah mengikutinya, ya, KKR-nya dia luar biasa memang. Tapi kemudian dia hilang, saudara. Kenapa? Dia jatuh dalam perzinahan homoseksual. Ya saudara, sejak itu saudara sudah hilang sampai sekarang, namanya tidak pernah timbul lagi. Saya nggak tahu keberadaan hamba Tuhan ini ada di mana. Sebenarnya sangat sayang, saudara.
ya karunia yang Tuhan kasih, ya berkat yang luar biasa itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi semuanya sia-sia, saudara. Karena apa? Karena antara pinggang ini tidak balancing, antara pelayanan dan pengurapan tidak balancing. Ya saya percaya, ya memang kadang-kadang seperti Bu Evi kadang-kadang kelelahan ya. Dalam pelayanan itu kelelahan. Aduh Pak, ada yang begini, ada yang begini gitu ya. Kalau sudah begitu dia cari saya, saudara ya. Dia cuma Pak, tolong Pak doakan saya. Saya tadinya juga nggak ngerti, tapi setelah saya baca ini memang Ibu Evi sudah ada di pinggang ya, sudah masuk ke pinggang dia. Artinya itu dia harus pelayanan, tapi dia harus menerima urapan baru. Ya bencana itu harus penuh terus, nggak boleh kosong, saudaraku. Tapi juga nggak boleh didiamkan, harus dialirkan. Terus begitu, saudara. Ya, kita nggak bisa diam. Ya, aku tak jadi jemaat biasa aja, wes. Enakan jadi jemaat biasa. Enak nanti yang khotbah pura-pura apa, makan permen, ya main handphone, buka Facebook, Instagram, saudara jawab WA dan lain sebagainya. Saudara rugi, saudaraku. Saya katakan rugi. Mungkin kau enaknya cuma sesaat, tetapi kerugianmu akan seumur-umur hidupmu. Masa mudamu pergunakan dengan baik, amin. Jangan sudah begini, sudah tidak kuat, sudah napasnya baru mau nyari pelayanan. Ya aduh, wes kaset ya. Sudah terlambat, waktu sudah habis bagimu. Ya, mumpung saudaraku, saya kalau berdoa dengan Tuhan, Tuhan aku mau kayak Musa. 120 tahun umurnya, dia tidak tuli, dia tidak rambut, tapi dia masih tetap berada di medan tempur. Dia masih bisa mengalahkan musuhnya. Saya tidak mau, Tuhan. Saya mau itu lincah. Saya mau energi. Saya mau kuat. Saya mau bergerak. Ya, saya minta pada Tuhan, saudara, urapan yang seperti itu. Saya tidak mau pikun, walaupun ya kadang-kadang lupa naruh kacamata di mana. Ada kacamata di sini, saudara ya. Lupa di mana. Cari sampai bingung, marah-marah. Mana kacamata tadi mau pakai ya gitu, padahal di sini, saudara ya. Ya itu biasa, saudara. Tapi dalam proses mestinya, saudaraku, dalam proses kita pasti ada banyak perubahan, saudaraku. Ya, haleluya. Saudaraku, kemudian yang terakhir, saudaraku. Yang terakhir ya. Ayat 5. Ayat 5, sekali lagi yang mengukur 1000 hasta, sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Yang sudah tadi dipinggang juga jangan puas diri, amin. Karena malaikat itu masih mengukur lagi 1000 hasta. Kita harus berjalan lagi 1000 hasta, supaya kita masuk di tempat yang mana kita gak bisa berdiri lagi. Kita mau berenang, kita mau tenggelam menyelam di lautan kasih-Nya Tuhan Yesus, amin. Nah seperti itu, saudara. Karena di situ akan ada banyak pengalaman ilahi, ada kekuatan, ada kesegaran. Saudara, kalau air itu semakin dalam, semakin rasanya itu semakin sejuk, semakin dingin, dan semakin bersih, semakin segar. Benar gak, saudara? Nah kita mau seperti itu, saudara. Dan di dalam itu akan ada banyak pemandangan yang indah, saudara. Ada mungkin terumbu karang, mungkin ada ikan-ikan, saudara ya, yang bagus-bagus, lucu. Kita akan senang di situ, saudaraku. Untuk itu, saudara, ya, hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Berenang dan menyelam tadi itu, hidupmu pasti dikuasai oleh Roh Kudus, amin. Gak bisa lagi, ya, misalnya si A, entah gimana, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba ngomong gini, kemudian hati secara manusiawi, loh, kok dia ngomong gini ya, kok kurang ajar banget ya, seperti itu. Tapi kalau saudara tenggelam dikuasai oleh Roh Kudus, Roh Kudus akan mengingatkan, jangan teruskan. Ya, alarmnya itu bunyi, saudaraku, didit. Ini stargazer kerajaan surgawi, saudara. Kalau kita mau kasih kanan ada motor gitu aja, didit, ya
liftnya nggak bisa digerakin ke kanan, saudaraku. Nah, seperti itu. Ada alarm-alarm yang akan terus mengingatkan kita, mewarning kita, dan bahkan kita terus berada di jalan atau treknya Tuhan. Ada rambu-rambu yang kita nggak bisa tabrak, saudara. Jadi kenapa kita mesti sakit hati hanya karena omongan? Rugi, saudaraku. Ya Tuhan, terima kasih. Kalau kau ingatkan gini, sering saya guyonan sama Tuhan begitu. Pasti ada berkat ya Tuhan. Aku tidak mau ingatkan gini, aku is nurut, kau gak berkati kan gitu ya. Aku mau berkat-Mu Tuhan ya. Berkatnya sukacita, damai sejahtera, ya, kegembiraan, kegairahan itu penting, saudaraku. Buat apa kita makan kuon yang kita juga nggak bisa habiskan, itu makan makanan itu nggak bisa, saudara. Tapi kalau berkat rohani itu apapun saudara mau, berapapun saudara banyaknya saudara mau, itu nggak akan puas, saudara. Terus makan, terus minum, saudaraku. Itu hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Saya percaya, saudaraku, rumah tanggamu akan berubah, hidupmu akan berubah. Amin. Ya, PD Philadelphia pasti berubah, saudara. Amin. Akan ada banyak orang-orang yang bertumbuh, dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, nanti praktekin, termasuk Linda, praktekin. Tuhan, anakku, aku ingin serahkan padamu. Besok biar kau pakai jadi hambamu. Ini laki, Tuhan, biar jadi hambamu yang taat kepadamu, menyenangkan hatimu. Amin. Seperti itu minta, Tuhan. Tapi untuk melahirkan, ya perlu dana, Tuhan. Tuhan kirim ya. Ya, aku pasti tidak akan kekurangan. Aku tidak mau utang, Tuhan. Tuhan pasti cukupkan ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, sungguh. Ya, minta pada Tuhan sungguh-sungguh, gandengan sama suami. Sepakat. Saya percaya berkat anak ini besar sekali. Amin. Amin. Ya, seperti itu, saudaraku. Baik, saya akhiri. Saudaraku, terima kasih banyak saudara sudah mau menjadi peserta retreat di tempat ini. Ya, 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 saya juga bangga, saya juga senang, saudaraku. Apapun kondisimu, apapun keadaan kerohanianmu, saya percaya firman waktu ditabur tidak akan kembali sia-sia. Amin. Saya percaya Tuhan itu pasti mencintai saudara, mengasihi saudara, dan Tuhan itu setia. Apapun persoalanmu, jangan takut sama persoalan saudara. Amin. Ada Tuhan yang di dalam hidupmu yang jauh lebih besar dari persoalanmu. Amin. Mari saudara datang pada Tuhan dengan hancur hati. Waktu kita pulang ke rumah masing-masing, jangan biarkan tubuhmu kembali dijajah oleh percabulan, perzinahan, ataupun oleh dosa, oleh sampah. Tapi saudara coba cari Tuhan, coba lakukan untuk menjadi satu roh dengan Dia. Amin. Amin. Saudara masuklah, tidak hanya cukup di mata kaki, tidak hanya cukup di lutut atau di pinggang, tapi masuklah sampai saudara berenang tenggelam ke dalamnya, supaya hidupmu dikuasai oleh Roh Kudus. Saya percaya saudara, kalau ini terjadi saudara, luar biasa. Ya, waktu kita retreat lagi nanti saudara, kita akan dipenuhi dengan tarian, dengan sorak-sorai, dengan pujian, penyembahan, pengagungan kepada Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, dan Philadelphia saya percaya akan seperti magnet yang akan, atau vacuum cleaner yang kuat, yang akan menyedot orang suka dan suka kepingin datang, saudara, kepingin tahu ini ada apa di sini. Kok hatiku sepertinya untuk seperti ditarik ke situ. Ya. Akan ada banyak orang yang lewat, mungkin Tuhan akan jamah, saudara. Dia pasti akan penuh dengan Roh Kudus. Walaupun orang itu belum mengenal siapa Kristus, tapi kalau Roh Kudus mau, tidak ada yang mustahil terjadi, saudaraku. Ya, kita minta mujizat Tuhan yang tidak mungkin jadi mungkin, saudara. Amin. Haleluya. Amin. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Pip dengan firman-Nya. Kita mengucap syukur pada siang hari ini, firman yang begitu sangat menyentuh untuk kita. Kurang itu. Kita sudah
sudah dengarkan firman Tuhan yang begitu menyentuh kita untuk kita bisa bertumbuh, untuk bisa kita berkembang. Dengan titik ini kita bisa melupakan apa yang sudah terjadi, apa yang sudah kita lakukan. Kita bisa mempunyai motivasi ke depan. Setelah kita keluar dari tempat ini, kita bisa mempunyai pikiran kita yang positif. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Saya mempunyai edisi begini. Saya memberikan kesempatan semua satu persatu, akan ada kertas, pensil, bisa ungkapkan dengan kata lain apa yang akan kita buang, apa yang akan sudah kita lupakan. Kita kan ada 2 kertas, apa yang akan kita buang? Mungkin sesuatu kedagingan kita ini kita akan buang, kita akan tulis apa kejelekan kita akan buang. Kemudian kertas yang kedua, apa pikiran positif yang kedepannya akan kita lakukan setelah kita meninggalkan tempat ini, setelah kita 3 sesi mengikuti setiap tahap demi tahap firman Tuhan yang kita dengarkan. Saya akan membagikan kertas ini, kemudian kita akan memegang kertas ini bersama-sama, nanti akan kita berdoa, nanti akan dipimpin oleh dia. Saya akan membagikan kertas ini dengan pensil, silahkan mungkin mau mengungkapkan apa, tidak perlu khawatir dengan takut bahwa nanti sebelahnya melihat apa yang saya tulis nanti dilihat, tidak. Yang tahu kertas ini adalah diri sendiri, jadi apa yang harus itu? Jadi apa? Pensil ini pensil ya, jadi nanti mungkin kayak pensil jalan gitu, jadi nggak perlu sampai terlalu pelan ya. Jadi satu orang akan 2 kertas, dan akan menulis apa yang akan dibuang, apa yang akan dilepaskan. Tidak perlu tahu, mungkin yang satunya ingin tahu apa yang ditulis, apa yang ditulis saja. Terserah kalau mau satu-satu biar dibagi 2. Boleh terserah, nanti mau nggak boleh satu pas. Nanti saya serahkan ke Itu kali 2 kasar. apa yang akan dibuang. Kemudian nanti apa yang akan dilakukan. Aku akan membuang rokok. Salah satu motivasi ya. Aku mau membuang video-video porno. Ya toh. Aku mau buang amarahku, kebencianku, sakit hatiku kemarin. Buang kepahitan. Pahitanku. Semua bisa mengungkapkan juga tadi, tidak perlu tahu. Setelah itu kertas itu akan dilipat, dipegang, nanti akan yang melanjutkan. Ya, nanti kasihkan saya. Satu aja tidak apa-apa. Ini Atas sampai bawah yang buang. Langkah selanjutnya. Ada yang belum dapat? Oh ini kelewat bukit. Ada lagi yang belum dapat? Aku akan membuang duit. Kata Mari. Sama si Ake. Ya. Buang istri, langkai dulu mayatnya. Oh. Aku buang istri. punya ada Pak? Ada. Ada. Punya istriku. Begini deh. Telah didik mulia. Diajari didik paling. Tukaran kok mulutnya ya. Aku buang utangku. Iya Pak. Boleh. Enggak, mungkin bolak-balik itu. Dibuat kodok-kodokan Pak. Enggak nulis. Dibuangin cepat ya. Oh iya kak. Oh sekarang di sini nulis yang Supaya tidak kelihatan tulisannya
kiri tulisnya. Tapi nggak akan dibuka kok ini. Enggak, nanti langsung dilipat kasih kali I. Kita sendiri dan Tuhan. Asik. Emang iya. Emang gak ngintip. Oh iya. Kalau yang di briefman itu dosa kita itu tulis sebanyak-banyaknya yang kita punya. Ya itulah, dibuang Setelah itu, itulah artinya dibuang. masukkan ke dalam Dosa. galon. Galon. Digotong Iya, galonnya diisi air penuh. Habis itu kita gotong kemana-mana sampai selesai. sampai selesai acara. Kemudian Apa? kita dikasih tahu minggu Gantian. dosa, minggu dosa itu apa? Gantian. Satu tim berapa orang? Saya 7. Ya. 7. Kali ini loh. Harusnya 9, cuma yang 2 mundur. Tahun 2014. Terima kasih atas orangnya. 2014. Apa tuh membuat semua yang jelek? 2000. Cara belajar Yang itu Sejak COVID ini iya, ya. yang itu nanti ada musim jalan. Dulos itu. Iya. Juga ikut dulos. Yang dulos. Gimana nih? Terus Oke, pensil dikumpulkan. yang kau. ada misi pelempar nggak kena di atau nggak ada tanda nggak kena di wajah. Saya akan mengawin ayam nara. Oh, Pak F membuang komik koping ho. Saya lagi bikin cerpen saja. Apa Pak? Dinosaurus itu. Realisan. Aku ini gembala sapi. Ngelipetnya harus sama ini. Saya gini. Lompat gitu Pak. Ya, aja Mas. Dilipat kasih ke saya. Semua gitu. Yes, gitu. Oh, itu dimasukkan situ. Iya. Empat ya. Ada tangan cap jempol darah. Yes. Dilupakan. Keinginan, harapan untuk kehidupan setelah meninggalkan tempat ini apa? Oh, kalau ini minta. Oh iya. Tidak. Oh iya, kembalikan, membuang apa yang ada terjadi, kemudian ingin apa lagi ke depan setelah kita mengikuti retreat ini, berpikiran apa? Ojo nyontok ke. Biji, Wajib ke. Oh, yang Patok bakso. iya. Apa sih? Harapan. ini kena di. Iya, kau gawe mikro ya. Mikro. Contohnya, Iya. Mikir. Oh iya, pakai. harapan untuk kedepannya setelah meninggalkan tempat ini mau apa? Mau berubah bagaimana? Mau cari jodoh. Nah, iya iya. Cari jodoh. Sama saja. Cari mawon. Mau cari jodoh sing kiri atur. Masuk. Lanjutkan. Tinggalkan oke. Udah kakak soge. Rondo supaya kamu ngurus warisan usia. Itu curahan hati. Seorang istri. Ada yang Sudah.
sambil menunggu ada bunga di dalam. Jadi kita dengarkan firman Tuhan tadi yang disampaikan oleh Pak Vitoyo. Ada kuis ya, kuis. Kuisnya dapat Stargazer. Waduh. Randy, Stargazer. Kok mati? Mati. Oh, coba banter-banter. Cek 1. Oh, cek 1. Cek 1, cek 1. Kurang dikit. Cek 1. Kurang sih. Cek 1 2 1 1 2. dari yang disampaikan Pak Vitoyo tadi, ada satu ayat firman Tuhan ada di mana? Yes. Dengarkan bacaan saya. Oke? Belum ngomong. Kita ini adalah bait Allah. Bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Ada di mana itu tadi? Di mana tadi? Ya. Yang menyimak ayo. Ayo, tadi saya bilang konsentrasi. Kita ini adalah bait Allah. Saya ngantuk. Pak, bukan saya sendiri ngomong loh, Pak. Saya ngantuk. Mama sendiri loh, Pak. Ayo. Kita ini adalah bait Allah, Roh Kudus ada di dalam kita. Ada di mana? Ayo, ada di mana? Ketara nggak nyimak kabeh keturun kabeh. Oh, itu kan tadi yang mengukur air itu tadi. Ada di mana? Ada dapat? 2 Korintus 6 ayat 16. Apa? 2 Korintus 6 ayat 16. Allah. Itu adalah bait Allah. Masih cari di Ayo. Korintus 6 ayat 11. Buka. Buka. Iya, Pak. Kalau ditukar iki paling enak iki. Ya wis tutup nih. Kemudian yang Teman-teman, mohon kedua maaf ya, ini tentang nggak dibagi ya, jadi buat saya. jadi Dijual lagi. Dikasih. kemudian yang kedua tentang Ayo dengerin. kemudian yang kedua tentang doa ya. Nggak, aku pengen tahu rasanya. Iya. Siapa tadi yang berdoa hingga lututnya seperti ontak? Iya. Betul. Yakobus. Ih. Besok dijual lagi. Aku mau. Iya. Iya. Jangan terus itu aja. Tak boleh lah macam tu. Tadi pagi itu kita mendengarkan Senang. doa pagi ya. Firman Tuhan ada di mana pada waktu tadi pagi kita doa pagi? Bencet loh. Tuh kan? Ayo. Sungkot koyo gak oleh ngawur. Saya bawa. Efesus 3 ayat Efesus 3. Nah. Pinter nih ganteng. Ini ngomongin Tuhan dari sampai 17. Oke. Tema kita pada retreat ini ada di mana? Kalau mau Stargazer, jawab pertanyaan dari saya. Oke. Ayo, lanjut. Apa
jawab ini. Ayo, nek kapan iki naik tak jawab. Ya, iya. Pertanyaannya gampang mestinya. Kalau kita semua rajin membaca firman, ya. Kalau kita sehari-hari hidup di dalam kebenaran firman, berarti kita ini pasti bisa menjawab. Baik. Nah, ambil lo kamus. Contoh, salah satu contoh ya. Pertanyaan ini gampang. Waktu Baktrano itu Baktrano tadi itu kan melayang di atas air. Berapa lama? 40 hari. 40 hari. Ada lagi? 40 tahun dia mati. Ya. Ya. Baktrano itu 100. ya salah semua. Hujannya itu turun berapa lama? 40 hari. Kalau iya 150 hari. Ya, tapi itu contoh. Sekarang saya mau tanya, ini serius. Belum, itu contoh. Kalau kita tahu itu luar biasa.